Ya, shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Bersyukur karena sampai pada pagi hari ini kita masih dipelihara oleh Tuhan, kita masih dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan di tempat masing-masing, di rumah masing-masing untuk mengambil saat teduh. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita sembah Dia, kita agungkan nama-Nya. Rasakan jamahan Tuhan melalui pujian, penyembahan yang kita naikkan pagi ini. Kita nyanyikan pujian saat ku menyembah. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan pagi ini Tuhan. Lawat kami Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau merenungkan cinta kasih Tuhan. Kami mau merenungkan kebaikan-kebaikan yang Engkau kerjakan dalam sepanjang hidup kami. Secara khusus Tuhan, pemeliharaanmu atas hidup kami dalam masa-masa sulit COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memelihara kami. Inilah
apa yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum memulai ibadah kita. Ya Tuhan, kami rindu supaya hati kami bersuka di dalam Engkau, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Juga anugerah yang boleh kami rasakan, kami dapat beribadah bersama-sama pada hari ini. Biarlah kiranya nama Tuhan diagungkan, dimuliakan melalui ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami tahbiskan ibadah kami dengan satu keyakinan iman bahwa pertolongan kami ialah di dalam nama Allah Bapa, Khalik langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, tetapi yang menaruh setia pada perjanjiannya kekal selama-lamanya, di dalam kasih karunia Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi pada segala masa dan segala abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat menikmati ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa waktu kita bangun pagi hari ini, kita merasakan kebaikan Tuhan atas kehidupan kita, atas rumah tangga kita, atas pekerjaan kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan membawa kita untuk membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini, Raja yang diurapi Tuhan. Ayat 1 mulai, firman Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia?
Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Ayat yang ke-6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Ayat 10. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ayat terakhir. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan setiap kita. Haleluya. Kita akan nyanyi dari nyanyian kemenangan iman. Nyanyian kemenangan iman nomor 169. Ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Marilah bersandar pada Al-Masih. Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Marilah bersandar pada Al-Masih. Pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Bait kedua. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang hari masih selamat yang bermain. Siapa yang berharap janjinya sandar. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Bait ketiga. Pekerjaan Tuhan jalankan terus, sambil ku berharap janji pelepas. Jagalah, berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan hampirlah. Sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Bait terakhir. Hai semua orang yang gemar menang, baca janji Tuhan serta yakinlah. Itulah senjatamu dan perisaimu, dalam kau berharap janjimu. Sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Puji Tuhan. Kiranya kita tetap sandar pada janjinya yang kudus itu.
Amin. Haleluya. Kita terus menyembah Tuhan, kita terus mengagungkan namanya. Lebih dari pemenang. Bapak Ibu di rumah bisa bertepuk tangan, agungkan namanya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sebab saya dan saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini lagi. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan. Sebab kami lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita untuk dilawat oleh firman Tuhan. Kita siapkan hidup kita untuk dicas dengan firman Tuhan. Sebab kekuatan kita ada pada Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwaku, haleluya Tuhan, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku
kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Haleluya Yesus. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Akan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara melalui hamba-Mu, sehingga firman yang akan kami renungkan, kami dengar, akan kami mengerti atas pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Yang demikian firman Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa,
Mengapa suku-suku bangsa mereka-rekakan perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, pada bagian ini kita melihat kalau kita membaca Kisah Rasul dari permulaan, bahwa mulai pasal 4 ini, para murid yang adalah gereja yang baru lahir itu, mereka adalah gereja yang masih muda itu, kini mereka sudah menghadapi aniaya. Namun saudara, jemaat gereja yang masih muda ini menghadapi aniaya itu dengan tidak gentar. Kemudian timbul dalam hati kita, dalam pikiran kita pertanyaan, apa yang membuat orang yang baru percaya, gereja yang masih muda itu, yang baru lahir itu, tetapi mereka kuat menghadapi aniaya. Saudara, umat Tuhan atau gereja mula-mula itu, yang baru lahir itu, kuat menghadapi aniaya karena iman, persekutuan yang erat, dan doa. Jadi rahasia jemaat mula-mula ini, gereja yang baru lahir ini, kuat menghadapi aniaya karena iman, persekutuan yang erat, dan doa. Saudara, iman, persekutuan yang erat, dan doa adalah faktor yang sangat penting, yang sangat esensial bagi gereja. Iman, persekutuan yang erat, dan doa adalah faktor yang esensial, yang sangat penting bagi gereja. Saudara, saya mau menceritakan sedikit kisah tentang gereja yang teraniaya di daerah Afrika, di negara-negara non-Kristen Afrika. Ada orang yang karena imannya mereka ditangkap, masukkan penjara oleh pemerintah, masukkan ke dalam penjara. Dan akhirnya berkumpullah di satu sel itu sekian banyak orang percaya yang ditangkap di negara non-Kristen ini. Nah, sewaktu mereka masih berada di satu sel, di sel yang sama, mereka kuat. Mereka tidak ada rasa sesal, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, gentar, tidak. Mereka hadapi semua apapun, siksaan yang mereka terima, berbagai perlakuan buruk yang mereka rasakan, mereka jalani semuanya. Kemudian sipir penjara dan kepala penjara melihat mereka tetap teguh. Mereka bertanya, apa yang membuat mereka teguh? Mereka amati. Ternyata mereka sama-sama bersekutu. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Di dalam sel itu. Sehingga mereka hadapi semuanya dengan tegar. Meskipun situasinya tidak gampang. Pasti sakit. Mereka diperlakukan dengan sangat kejam dan tidak manusiawi. Tetapi mereka kuat, saudara. Karena apa? Mereka berkomunikasi satu dengan yang lain. Mereka ada persekutuan, saling mendoakan. Dan karena menyadari situasi itu, akhirnya kepala penjara, para sipir mengambil keputusan tidak menempatkan orang-orang ini, orang-orang percaya di dalam satu sel. Akhirnya mereka disebar, terpisah-pisah di sel-sel yang terpisah-pisah. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Setelah mereka terpisah, mereka tidak bisa bersekutu, mereka tidak bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Kelihatan mereka memang sangat lemah.
keteguhan mereka semakin menurun, semakin merosot. Saudara, kita melihat di sini saudara, bahwa kebersamaan, bahwa persekutuan, saling memperhatikan, saling menasihati, saling menguatkan, saling mendoakan, itu sangat penting. Dan ketika mereka dipisah satu sama lain dan tidak ada persekutuan, keteguhan mereka menurun saudara. Tanpa iman, persekutuan yang erat dan doa, gereja akan rapuh dan lemah. Tanpa iman, persekutuan yang erat dan doa, gereja akan menjadi rapuh dan lemah. Saudara, kalau kita memperhatikan, sebenarnya pembahasan kita itu terbentang dari pasal 4 dan seterusnya, tetapi kita hanya membaca pasal 4 ayat 23 sampai 31 saja, kita batasi di situ pembacaan kita. Namun kita akan membahas sampai pasal-pasal berikutnya sampai pasal 7. Jadi sejak pasal 4 di Kisah Para Rasul ini jemaat sudah mengalami tekanan dan aniaya. Dan justru tekanan yang mereka hadapi, mereka jalani. Karena apa? Mereka sudah memiliki ketekunan. Kita ingat ketika mereka baru percaya, mereka bertekun dalam pengajaran firman. Dan ketekunan dalam pengajaran firman itu membuat iman mereka kuat. Karena tekun dalam pengajaran firman membuat iman mereka kuat. Jadi saudara, tekanan aniaya itu mulai kita dapati dalam pasal 1, dalam pasal 4 ayat 1 dan seterusnya. Petrus dan Yohanes ditangkap dan diadili di hadapan Mahkamah Agama. Itu terjadi setelah peristiwa orang lumpuh yang sembuh. Karena kuasa Kristus yang dinyatakan melalui Petrus. Ada satu ungkapan yang terkenal, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan orang itu berjalan ke sana kemari. Dan orang semua heran. Kemudian Petrus menjelaskan bahwa orang ini sembuh karena apa? Bukan karena kemampuan Petrus, bukan karena kehebatan Petrus, tetapi karena Yesus orang Nazaret yang adalah Mesias yang ditentukan oleh Allah itu, tetapi yang mereka siksa, mereka salibkan dan mati. Dan banyak orang mendengarkan. Para pemuka agama menjadi gusar dengan keadaan itu dan rasul-rasul ditangkap. Sampai akhirnya pada peristiwa Stefanus. Sampai akhirnya Stefanus yang dirajam sampai mati. Itu tekanan kepada orang percaya, aniaya sudah mulai dirasakan. Dan itu terus berlanjut pada pasal-pasal berikutnya. Kita akan membaca pasal 8. Pasal 8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan yang keluar. Dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara melihat di sini betapa beratnya apa yang harus dihadapi oleh jemaat mula-mula ini. Aniaya yang menimpa mereka. Berat sekali keadaannya. Tetapi ini yang terjadi saudara. Mulai dari para rasul dihadapkan ke mahkamah agama. Mereka diadili. Mereka disesah. Dan jemaat mengalami aniaya, ancaman. Sehingga dalam doanya, lihatlah bahwa para pemuka, para pemimpin sudah mulai mengancam kami. Jadi tindakan para pemimpin sudah represif terhadap para pengikut Kristus ini saudara. Dan itu terus berlanjut. Jadi jemaat tersebar. Tetapi apa yang terjadi saudara? Mereka tidak surut iman. Pasal 8 ayat yang ke-4. Mari kita membaca. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil.
mereka yang tersebar itu menjajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil, saudara. Meskipun mereka dianiaya, ditekan, ya, mereka menghadapi situasi yang berat karena tekanan itu. Mereka tersebar ke berbagai daerah, tetapi mereka tetap memberitakan Injil. Ini menunjukkan bahwa iman mereka kuat. Karena meskipun dianiaya, meskipun mereka ditekan, mereka dihajar, mereka disiksa, tetapi mereka tetap memberitakan Injil. Karena apa? Dari awal mereka percaya, mereka tekun dalam pengajaran firman yang diajarkan oleh para rasul. Sehingga membuat iman mereka kuat. Sebagaimana di dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 16 dikatakan bahwa iman itu merupakan salah satu senjata perlengkapan Allah. Iman yang kuat adalah senjata perlengkapan Allah. Iman yang kuat menghasilkan persekutuan yang erat. Jadi sesama orang yang percaya, sesama orang beriman bersekutu dengan erat. Persekutuan atau koinonia kita sudah bahas dalam pelajaran kita minggu yang lalu. Dan saudara, pada pasal yang keempat, ayat 32, dikatakan bahwa mereka itu sehati sejiwa, saudara. Mereka sehati sejiwa. Mari kita melihat bersama pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa. Mereka sehati sejiwa. Dan pada pasal 5 ayat yang ke-12 dikatakan semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Jadi mereka berkumpul di Serambi Salomo, jadi di bait Allah itu, bait suci, ada satu serambi namanya Serambi Salomo. Mereka berkumpul di situ dalam persekutuan yang erat. Tentu dalam persekutuan itu ada pengajaran. Bahwa dalam persekutuan itu ada pengajaran. Dan ketika mereka menerima pengajaran itu, mereka berada dalam situasi bersekutu dengan erat. Mereka berkumpul dalam persekutuan yang erat. Jadi karena iman yang kuat menghasilkan persekutuan yang erat. Pasal 5 ayat yang ke-42 dikatakan bahwa setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Kapan mereka tetap memberitakan Injil di rumah-rumah? Setelah para murid itu disesah, setelah mereka ditekan, diancam, dilarang untuk memberitakan firman Allah, tetapi mereka tetap memberitakan firman itu di rumah-rumah. Jadi setelah rasul-rasul dilepaskan dari penjara, pada ayat yang ke-42 dijelaskan di sana bahwa mereka memberitakan firman Allah, memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudara, iman yang kuat dilahirkan dari pengajaran. Ketika tekun dalam pengajaran, menghasilkan iman yang kuat. Karena iman yang kuat, ada persekutuan yang erat. Dan persekutuan yang erat terwujud dalam hal saling mendoakan. Salah satu bukti yang dapat kita lihat adanya persekutuan yang erat adalah bahwa orang-orang percaya saling mendoakan. Didasari dari pasal 2 ayat yang ke-42b, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, jadi itulah perjamuan, dan berdoa. Jadi saudara, sejak awal mereka berhimpun menjadi orang percaya, mereka memiliki persekutuan. Mereka selalu berdoa. Termasuk ketika mereka menghadapi tekanan, apa yang mereka lakukan di awal itu, bahwa mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa, itu mereka tetap jalankan. Dulu belum menghadapi aniaya,
Tetapi ketika mereka menghadapi aniaya yang berat, mereka tetap menjalankan itu. Mereka dalam tekanan, dalam ancaman, mereka ditimpa berbagai macam kesusahan, tetapi jemaat bersehati dalam doa. Pasal 4 ayat yang ke-23 sampai ayat 31 menjelaskan itu. Saya akan bacakan pasal 4 ayat 29 sampai 31 yang demikian. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, ya, mereka dalam ancaman. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika mereka sedang diancam, yang mereka minta apa? Adalah keberanian memberitakan firman. Mereka dilarang untuk memberitakan firman, tetapi justru mereka meminta keberanian untuk memberitakan firman. Jadi saudara, ketika saling mendoakan, ada keberanian. Meskipun sedang dalam ancaman, dalam tekanan, dalam aniaya, mereka bersehati berdoa, mereka meminta keberanian untuk memberitakan firman. Saudara, doa yang seturut dengan kehendak Allah dan diperkenan oleh Allah, maka Allah akan menyatakan kuasanya. Bahwa di dalam doa yang seturut dengan kehendak Allah dan yang diperkenan oleh Allah, maka Allah akan menyatakan kehendaknya. Ada satu contoh yang kita ambil dari Perjanjian Lama tentang doa yang berkenan kepada Allah adalah Elia yang tercatat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 36 sampai 39. Kita tentu ingat peristiwa ini, ya. Elia menantang nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu itu, nabi-nabi yang menyembah ilah-ilah, yang membawa Ahab kepada penyembahan kepada berhala, ditantang untuk memberikan persembahan, tapi tidak boleh dibakar dengan api. Jadi korban bakaran, tapi mereka tidak boleh membawa api untuk membakarnya. Mereka harus meminta, berdoa kepada ilah yang mereka percaya, yang mereka sembah, agar menurunkan api untuk membakar korban bakaran itu. Jadi binatang itu dipotong-potong, ditaruh di atas mezbah, dagingnya, dan minta supaya ilah yang mereka percaya itu menurunkan api untuk membakar persembahan itu. Dan mereka gagal. Nabi-nabi Baal itu gagal. Tibalah Elia ketika waktunya mempersembahkan korban petang. Jadi di bait suci itu sudah rutin diadakan persembahan korban petang. Dan pada waktu itulah ketika korban petang dipersembahkan itu, Elia menyusun korban persembahannya di atas mezbah. Dia membuat mezbah yang baru bersama penduduk Israel. Dan kemudian dia berdoa agar Allah menurunkan api. Dan akhirnya api turun. Api Tuhan itu menyambar habis korban bakaran. Kayu, api, batu, tanah itu, bahkan air yang ada di parit sekeliling itu dijilat oleh api itu sampai habis. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Elia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan doanya, menyatakan kuasanya, dan akhirnya rakyat menyadari bahwa selama ini mereka telah salah beribadah, menyembah kepada ilah, bukan kepada Allah. Saudara, dan peristiwa itu dikutip oleh Yakobus. Di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 17 dikatakan demikian. Elia adalah manusia biasa. Tekanan itu manusia biasa, sama seperti saya dan saudara. Sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah kemudian setelah peristiwa peperangan dengan nabi-nabi Baal itu, Tuhan mengabulkan doa Elia. Doa yang bagaimana? Elia meminta supaya hujan turun
Coba, Elia manusia biasa. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun di bumi selama 3,5 tahun. Dan itu terjadi. Dan ketika Nabi Baal sudah dikalahkan, kuasanya ternyata Baal itu tidak ada atau berhala itu tidak ada. Hanya Allah yang berkuasa. Menurunkan api dan menyambar habis persembahan itu. Bahkan air di sekeliling parit itu pun dijilatnya sampai kering. Masyarakat penduduk Israel melihat dan mengakui Tuhan dialah Allah. Jadi doa yang sungguh-sungguh saudara, yang berkenan kepada Allah, maka Allah akan menyatakan kuasanya. Jadi saudara, persekutuan yang erat itu salah satu terwujud dalam hal saling mendoakan. Karena itu marilah kita saling mendoakan. Efesus pasal 6 ayat 18-20 dikatakan demikian. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, untuk Paulus maksudnya. Supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Paulus, seorang rasul, tetap minta didoakan oleh jemaat Tuhan. Jadi dalam doa permohonan yang sungguh-sungguh, berdoa dalam roh dan berjaga-jaga, sampaikan permohonan yang tidak putus-putus. Itu nasihat Paulus. Jadi doa itu sangat penting saudara. Para murid yang masih muda pada waktu itu, gereja yang baru lahir, masih muda gereja itu. Tapi mereka kuat menghadapi aniaya karena iman yang mereka miliki kuat. Ada iman yang teguh, ada persekutuan kasih yang erat dan saling menopang dalam doa. Jadi saudara, jika kita rindu gereja kita dan kita kuat, kita harus memiliki iman yang teguh, persekutuan kasih yang erat dan saling menopang dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh merenungkan kembali teladan para murid, orang percaya mula-mula dan para rasul. Bagaimana mereka memiliki iman yang teguh meskipun mereka menghadapi aniaya. Karena mereka memiliki iman yang teguh. Karena mereka memiliki persekutuan yang erat. Dan mereka saling menopang di dalam doa. Biarlah kiranya kami dimampukan untuk melakukan ini. Roh-Mu menolong kami agar kami memiliki iman yang teguh, memiliki persekutuan yang erat di antara sesama orang percaya atau sesama gereja, dan kami saling menopang di dalam doa. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kita juga telah diberkati, dikuatkan, diteguhkan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada pagi ini. Kita nyanyi dari pujian Tuhanlah Pemimpinku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tangan
Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali mempersembahkan pujian dan syukur kami karena Tuhan telah memimpin ibadah kami. Kami mohon berkat Tuhan bagi jemaat Tuhan dengan segala pergumulan mereka. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin. Tuhan melindungi, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan. Biarlah kiranya kemurahan Tuhan tercurah atas hamba-hamba-Mu dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka. Tuhan menolong. Mereka yang bekerja sebagai guru, Tuhan beri hikmat untuk dapat menjalankan tugasnya dengan pertolongan Tuhan. Demikian juga yang menjadi pengajar di perguruan tinggi, Tuhan juga menolong dengan hikmat-Mu, boleh transfer ilmu kepada para mahasiswa. Yang bekerja di kantor, baik pegawai negeri maupun swasta, Tuhan juga melindungi, menyertai. Dalam perjalanan mereka ataupun bekerja di rumah, Tuhan tetap menolong. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jemaat yang berwira swasta, yang berbisnis maupun yang berdagang, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang menghadapi pergumulan karena dampak dari virus COVID ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan. Apapun yang menjadi kesulitan yang dihadapi, Tuhan memberikan jalan keluar bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Demikian juga jemaat yang lanjut usia, Tuhan tetap menopang dan melindungi di masa tuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan pemerintah kami, Tuhan beri hikmat untuk dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi. Dan biarlah kiranya dengan keputusan yang diambil, situasi negara kami boleh ditolong untuk pulih kembali. Dan masyarakat biarlah mendukung pemerintah apapun kebijakan yang diambil. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan dokter dan para tenaga medis, Tuhan memberkati mereka dalam menangani wabah corona ini Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan Gereja Kemah Injil Indonesia di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, badan pengurus daerah dan gereja lokal. Tuhan menolong para gembala, para BPJ, seluruh jemaat untuk bahu-membahu mempersiapkan pelayanan yang terbaik dalam masa pandemi ini. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan secara khusus Gereja Kemah Injil Jemaat Bukit Zaitun. Tuhan menolong kami semua, badan pengurus jemaat, seluruh jemaat, gembala dan pengerja. Tuhan sertai pimpin untuk dapat melakukan pelayanan dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan mempersembahkan pujian kami, ucapan syukur kami, dan permohonan kami kepada Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri, pandanglah Allah, ikutlah kehendaknya, mohonlah pimpinannya, tadahkan tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam Roh Allah yang kudus mulai saat ini sampai Kristus datang untuk menjemput saleh-salehnya hidup dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. 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 Surga dan bumi pu
Silakan jemaat duduk kembali mengambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Walau kita beribadah online, kita tetap bisa memberikan persembahan kita. Bila ada jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa mengirimkan ke rekening GKI Bukit Zaitun atas nama Florence L, BCA KCP Gudang Peluru, nomor 2721 051902. Tuhan Yesus memberkati.